yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia Muda, Indonesia Muda, yang muda yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Profesional Muda BUMN kali ini di Indonesia Muda Club kita punya episode khusus, yaitu kita akan bicara mengenai klaster pertahanan yang ada di BUMN. PD tidak usah pindah, pos PD tidak usah pindah. Sasaran saja yang di sini berpindah ke 3, 2, 1. Dan kali ini kita ini Kompleks Pindad namanya. Kompleks Pindad yang ada di Bandung. Ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi alat-alat senjata, baik senjata ringan maupun senjata berat. Tetapi mereka juga memproduksi kendaraan-kendaraan sipil seperti ekskavator dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih detail dan nanti kita coba lihat siapa yang bisa membantu kita menginformasikan apa saja yang dikerjakan di Pindad ini, khususnya untuk klaster pertahanan. Yuk. Halo, Bang. Pagi, Bang. Apa kabar, Bang Rizka? Pagi. Nah, ini pagi-pagi ini saya sudah sampai di Pindad. Bang. Dan saya ingin tahu nih, apa aja nih yang kita kerjakan di Pindad. Nah, ini ada senapan mesin. Ini yang ditaruh di kapal-kapal. Oh, Kemarin Bakamla mengusir bajak-bajak laut pakai ini nih, Bang. Oke. Ditaruh di kapal-kapal kita. berapa milimeter ya senjata ini ya? Senjatanya ini 7, pelurunya? 762, tapi kalau yang Bakamla kemarin mintanya yang 12. Oke. Nah, ini sniper andalan kita nih, Bang. Oh. SPR-2. Jarak 2 Sniper. km. 2 kilometer? 2 km, Bang. 2 Wow. kilometer. Senjata segini panjang. Ya, Ini pelurunya ya, segini, pelurunya. Bang. Nah, ini pelurunya macam-macam nih. Ada yang bisa nembus ke kendaraan, ada yang Iya. bisa meledaknya di dalam, macam-macam, Oh. Bang. Ini semua sudah buatan kita nih, Bang. Gitu. Oke. Jadi ini bisa sampai 2 kilometer? 2 km, Bang. Ini teman-teman TNI Angkatan Darat sudah pakai, sudah cukup Oke. lama pakainya juga. Ini sniper koleksi kita. Nah, inilah yang andalan-andalan kita punya. Oh. Awalnya dari sini, SS1. Hmm. Ini kita pertama kali mengembangkan SS1 ini, sejarahnya dulu. Sudah dari zaman dulu kita kembangkan, Ya. kemudian kita berubah. Nah, inilah yang sering menang nih. Oh, ini yang menang. Ini yang sering menang di kompetisi. V4 HB, Heavy Barrel. Barrelnya larasnya panjang. Ini yang pernah dibongkar di turnamen-turnamen kejuaraan dunia nih, Bang. Dibandingkan M16 tuh apa yang lain tuh? Wah, ini udah juara ini. Nah, ini yang terbaru salah satunya. Pendek ya? Pendek, V5. V5 dia sekarang Kementerian Pertahanan sedang order 25.000 pucuk, Bang. 25.000 pucuk. Nah, ini lagi diproduksi di pabrik kita, sudah hampir selesai 25.000 pucuk. Ini terbaru. Ini lihat apa popornya semua sudah plastik enteng, gripnya juga. Kemudian ini handle-nya juga. Kemudian ada optiknya juga di sini. Ini luar Udah biasa. infrared? Kenapa? Udah. Ini Udah. udah mantap ini, Bang. Jadi sudah ada optiknya. Nah, ini yang SS3. SS3 kalibernya 762, lebih panjang sedikit. Ya, ini terakhir. Nah, ini varian pistol mesin. Ini dipakai di beberapa instansi-instansi keamanan. Misalnya seperti polisi hutan, polisi, kemudian ke Sabara. Oh, polisi pakai ini ya? Ya, polisi hutan juga pakai Polisi ini. hutan ya? Gitu. Kemudian Kementerian Kelautan, KKP juga pakai ini. Macam-macam, Bang. Nah, Oh, ini ada pelontarnya juga? ada, Bang, pelontar granat PG, granat launcher. Kita pakai yang di V2 juga ada juga. Nah, ini kita geser ke sini. Ini hand granat kita, flashbang. Ini semua, tapi kalau ini pabriknya di Malang ya, Bang ya. Oh. Bukan pabrik yang Oh, di kita sini. punya pabrik di Malang lagi ya? Ada, Bang. Kita ada Malang. pabrik Malang khusus yang komersial, khusus eksplosif. Barang-barang eksplosif. Kalau di sini yang non eksplosif.
Jadi yang eksplosif tuh apa aja, peluru, granat dan lain-lain itu di Malang. Di Malang. Ya, kalau di sini yang non eksplosif. Nah, ini kita bergerak ke pistol nih, Bang. Nah, ini andalan kita ada G2 Elite, G2 Combat, sama G2 Premium. Nah, ini Mag 4 juga ada, dipakai di polisi. Nah, ini yang terbaru Armo Polymer. Bahannya plastik. Ringan. Ringan sekali, coba Abang lihat. Wah. Tuh. Ringan sekali. Cakep. Ini saya unjukin satu lagi yang terakhir, rudal. Oh. Erhan 122. Ini kolaborasi antar industri pertahanan. Oh, Seluruh industri kolaborasi? pertahanan. Kolaborasi, Bang. Karena Ya memang satu dari segi teknologinya dan secara fungsionalnya juga harus bisa berfungsi di darat, laut, atau udara. Ini mortar-mortar kita, ini pabriknya yang tadi saya sampaikan. ininya pelontarnya Ada, kita bangun juga. Kita bikin dibuat juga ya? Iya, siap. Ini semua yang tadi saya sampaikan, pabriknya di Malang. Ini Karena apa pelontarnya harus punya kita atau bisa dipakai oleh Bisa, senjata yang bisa lain? yang lain, bisa yang lain. Bisa yang lain. Oh, jadi kita juga memproduksi peluru ya. atau mortar yang Ya. memang dipakai untuk Betul. senjata lain juga. Betul. Oke. Variannya macam-macam dari 60 sampai 81. Adanya cluster Inhan ini agar kolaborasi kita sesama industri pertahanan ini dapat Iya. berkelanjutan. Nah, ini 155 biasa dipakai di tank. Oh, ini pakai tank ya? Ya, betul. Kalau yang ini? Ini ya tadi, yang Erhan 122. Oh, ini yang tadi Ini ya? ininya, apa namanya miniaturnya. Oke. Kan ada Pindad, DI, Dahana, Oh, gitu. untuk terbangnya itu ini ya? Iya, betul. PTDI ya? Iya, betul. Oke. Gitu. Jadi PTDI juga ikut di sini ya? Siap. Kolaborasi bener ya? Ya, Ristek, Kelapan, PTDI, Dahana, Oke. semua sudah mulai kita kolaborasi Erhan 122. Nah, ini dia tadi. Oh, ini yang pink. Warna pink, ya. Ini mau di-shoot, monggo. Ternyata ada beneran nih warna pink. Karena warna pink dia kita lus-lus aja. Nggak boleh disentuh. Ringan ya? Ringan sekali, Bang. Gimana, Bang, kesannya, Bang? Mantap. Beneran, senjatanya beneran. Kawan-kawan profesional muda, ini tadi namanya apa bang? Telehandler, Telehandler. Ini aja forklift serbaguna. kece gitu. Bodinya juga cakep ya. Fiber ya? Nah, ini dia nih. Ekskavator amfibi Pindad. Eskavator amfibi. Amfibi, made in Punya Indonesia. Pindad. Made in Indonesia, punya BUMN nih. Ya, satu-satunya BUMN yang memproduksi ekskavator amfibi. Ini apa nih bang? Anoa Recovery. Anoa Recovery karena Karena dia sistemnya untuk merecover kendaraan-kendaraan tempur sedang di medan perang apabila sedang ada masalah, dia bisa kita derek. Kalau ada medan-medan di perjalanan yang juga ada bermasalah, dia bisa membantu. Oke. Jadi Anoa itu banyak versinya, Bang. Selain dia kendaraan tempur, dia juga kendaraan pengangkut dan juga kendaraan recovery. Kecepatan Kecepatannya dia bisa sekitar 40 sampai 50 60 km per jam bisa. Jadi cukup cepat sekali. TNI kita pakai? TNI itu udah lama ya. Udah ratusan, Bang. Ini Sabang sampai Merauke, Anoa itu kurang lebih sudah ratusan, 200-an lebih. Oke. Bahkan kita sudah mengekspor kemarin ke Unifil, PBB, ke Sudan segala macam. Oh ini yang terbaru Pakistan tadi ya? Ya, nah ini Komodo. Komodo. Dia kendaraan observer. Nah, dia sekalian observer, dia juga bisa kendaraan tempur. Nah, ini kita juga bisa kerjasama dengan teman-teman industri pertahanan seperti LAN. Oh, LAN. Untuk mensuplai combat manajemennya dan juga untuk men-setting RCWS persenjataannya di atas. Jadi udah ini dong ya, sistemnya udah canggih juga loh. Sangat canggih nih Bang. Ini juga Udah digital? Sudah. Ini sudah digital, dalam sudah computerized. Iya. Ini di belakang ada ruang buat komandannya untuk melakukan diskusi, untuk melakukan pengambilan keputusan, untuk mengintai, untuk memberikan informasi. Oke. Dan seterusnya. Nah ini Anoa yang lagi ya? sifatnya kendaraan tempur, yang ditaruh senjata di atasnya. Oh, yang ini ya? Ini? Ya, ini flare-nya dia untuk memberitahu. Nah di atasnya bisa ditaruh senjatanya. Nah ini Anoa yang kendaraan tempurnya. Ini juga bisa kerjasama dengan teman-teman Inhan dan bahkan sudah kerjasama juga. Nah ini Badak.
badak kendaraan taktis kita. Ini Canon-nya 90 mili. Nah ini juga kerjasama dengan teman-teman industri pertahanan. Kalau tank kita deh, Ada, tank kita Harimau ada, namun Harimau sedang dalam keadaan inspeksi, sehingga untuk hari ini belum bisa kita show. Ini Komodo Bang, sama Komodo. Sama yang tadi ya? Ya kayak tadi. Nah ini semua radionya, persistemannya sudah dikerjasamakan dengan teman-teman LAN. Bisa dilihat? Boleh? Buka nggak ya? Oh dikunci. Oh buka. Oke. Ini sedang mau kita antar ke teman-teman TNI, ada sekitar 47-an unit sampai 50 unit. Ini sistemnya sudah dari LAN? Ya, sistem radionya Radio. sudah kita kerjasamakan dengan LAN. Kapasitas dalam? Kapasitas ini bisa 2 tambah 2, 4 tambah driver, ada navigator, kurang lebih 8 sampai 10 orang. 10 orang. Komodo Komodo. siap kita antar ke teman-teman TNI. Nah itu Bang, yang di ujung sana tuh. Oh. Mau. Itu mau. Sudah berjejer rapih. Lagi ini ya, yang sedang lagi naik daun ya? Ya, ini sudah mau kita antar. Ya, ini sudah. Oh, Sebagian juga sudah lagi produksi di belakang. Nah, ini yang sudah rapihnya yang sudah siap diantarnya nih Bang. Ini warnanya kuning. kuning. Logonya. Keren. Yang spesial. Berapa yang dipesan sama TNI? Kita sudah bikin 70 unit, yang 50 sudah kita mau antar sekarang. Oke. Kita sudah selesai 70 unit produksi untuk teman-teman TNI. Kita lagi mau antar 40 sampai 50-an unit sudah siap kita antar. Nanti kita akan coba bareng-bareng gimana rasanya berkendara dengan maung. Oke Bang Arya. Enak ini. Mantap. Jadi sekarang kita mencoba maung. Bang Arya akan mencoba maung untuk jalan-jalan menuju LAN. Nah, ini LAN ini perusahaan pertahanan lainnya yang dimiliki oleh BUMN. Nanti kita lihat di LAN itu apa sih di sini. Muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda. Indonesia muda. Muda yang bicara, muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia muda. Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda. Indonesia muda. Muda yang bicara, muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia muda. Kita telah sampai di PT LAN dengan selamat menggunakan maung pindad. Gimana Bang Arya? Iya, ini mantap betul maungnya. Rasanya ya seperti naik kendaraan mewah juga ini. Jadi nggak kerasa kalau ini kendaraan militer, tapi rasanya rasa kendaraan mewah. Jadi saya rasa ini adalah produk militer yang cukup familiar atau juga cukup baik untuk dipakai oleh teman-teman sipil nih kalau bisa. Jadi mungkin diturunkan ini ya standar militernya itu. Siap. Tapi ini keren. Siap. Dan makasih Bang Rizka, kami akan sambung lagi ke PT LAN. Thank you Bang Arya. Oke.
Siap. See you next time. Yuk. Mari. Thank you Bang. Thank you. Halo Mbak, ini kan saya baru dari Pindad nih. Iya, Sekarang saya dibawa ke LAN. Nah, LAN ini apa nih? iya Bang, ini aku lagi ngecas bagi military land. Jadi Oke. ini adalah mobil listrik karya para milenialnya land. Aku mau ajak Abang Oke. keliling land industri. Kecepatannya berapa nih? Ini kecepatannya bisa sampai 60 km per jam. Oke Bang, kita sudah sampai di ruang C4 ISR. Oke. Tadi yang sebagaimana saya ceritakan, C4 ISR singkatan dari Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Jadi land industri ini punya 5 lini bisnis Bang. Yang pertama adalah transportasi, Oke. yang kedua adalah tiknaf dan Oke. juga navigasi, lalu yang ketiga adalah industri manufaktur, yang keempat adalah energi dan power system, Ya. dan yang kelima adalah ini elektronika pertahanan. LAN juga berkolaborasi dengan PAL di KRI Semarang 594. Untuk proyek ini, LAN mendelivery produk DDU atau Data Distribution Unit yang digunakan untuk mendistribusikan data-data sensor di KRI Semarang. LAN juga mendelivery alat komunikasi intercom, yaitu alat komunikasi awak kapal di internal kapal. KRI Semarang belum memiliki Combat Management System dan mungkin ke depan akan dipasang CMS. Data Distribution Unit berfungsi sebagai sistem yang mensentralkan sensor-sensor di kapal, software dan hardware DDU-nya oleh LAN. Untuk audio digital intercom, teknologi ini akan memberikan kualitas suara yang sangat jernih meskipun digunakan dalam lingkungan yang bising. Gitu Bang. Ini ruang C4 ISR. Oke. Bang Arya, kenalin, ini adalah millennial leader land, namanya Mbak Ati. Perempuan lagi ya? Iya, perempuan. Mbak Ati ini adalah manajer dari Matra Udara Elektronika Pertahanan. Pertahanan udara. Oke. Iya. Jadi sebelumnya Pak kami perkenalkan dulu untuk bisnis elektronika pertahanan. Jadi di elektronika pertahanan itu kami dibagi dari 3 lini unit bisnis. Oke. Yaitu ada untuk matra darat, laut, dan udara. Dan saya kebetulan spesialisasi matra udara. Dan ini mission sistem PTTA Male merupakan satu bentuk kerjasama sinergi BUMN, di mana kami konsorsium yang diwadahi oleh Kemhan dan Ya. diketuai oleh BPPT, Oke. bekerja sama dengan PTDI juga dengan BAPAN. Oke, jadi sama PTDI ya untuk BUMN-nya ya? Iya betul. Jadi PTDI itu lebih untuk ke platformnya. Oke. Sementara untuk kami PT LAN itu mengerjakan di mission sistemnya. Adapun mission sistemnya ini untuk kendali dari misi dan operasi. Oke. Nah, Jadi sistem yang dibuat di pesawatnya ini drone ya? pesawat tanpa awak Tanpa awaknya Betul. PTDI itu sistemnya yang buat dari PT LAN. LAN. Dari PT LAN, betul. Jadi tapi ini tahun pertama pengembangan itu masih pada tahap HILS, yaitu di simulationnya. Adapun sebelum integrasi itu kita tes dulu di HILS ini sebelum integrasi dengan platform. Ini sampai dengan tahun 2023 rencananya untuk peluncuran dari PTTA melalui itu sendiri. Sistemnya apa aja yang dibuat oleh PT Kapal LAN? Yang dibuat oleh PT LAN itu ada flight control systemnya, Oke. ada ground control system, dan ini simulationnya. Oke. Yang Kira-kira kalau bahasa awamnya apa tuh? Gimana? ya kalau untuk ground control system itu Pengendali. pesawat PTTA dari ground dari bawah. Dari bawah. Ya, jadi ataupun nanti ini tuh autopilot Pak. Autopilot ya, oke. Ya, autopilot untuk mengambil tindakan misalnya ini untuk sistem pengawasan dan pengintaian, Oke. sehingga apabila diperlukan pengambilan tindakan dari sistem pengintaian dan pengawasan ini bisa dilakukan diinformasikan ke Command Control, ke Puspodal, Oh, gitu ya. Oke. untuk misi angkatan udara sih Pak. Ya, oke. Terus apa lagi nih Untuk yang kita miliki? selanjutnya yang kerjasama Ya. dengan BUMN itu program rudal nasional. Oh, rudal nasional. Salah satu program nasional di antara 7 program nasional yang direncanakan oleh Kementerian Pertahanan. Rudal nasional ini kerjasamanya dengan PTDI
PT Pindad dan PT Dahana. Adapun lead integratornya adalah di PT DI dan PT LAN sama skupnya lebih kepada mission system dan firing control systemnya. Oke, jadi yang bikin bisa terbang itu PT DI. PT DI Pak. Baru Platformnya, airframe-nya. Oke, baru kemudian pindadnya untuk Pindadnya untuk munisinya Pak. ya, baru dahananya untuk yang bomnya. Gitu Bomnya, ya. betul seperti itu Pak. Jadi sementara yang bikin sistemnya adalah LAN. LAN, untuk Betul. elektronik sistemnya LAN Ya, Pak. ya. Seperti itu. Jadi ini pada tahap awal pengembangan masih simulation sama seperti PTTA. Ya. Jadi sebelum integrasi itu harus disimulasikan terlebih dahulu Pak. Ya. Jadi di sini nanti ada simulasi lebih untuk target position seperti itu dan untuk target lintasan position juga. Kemudian identifikasi apakah ini error terhadap targetnya, sensor seperti itu Pak. Ya, jadi ini lebih pada tahap simulasi karena masih tahap awal, sama rencananya di tahun 2023 ini akan peluncuran rudal nasional. Oke. Ya, sama seperti Tahun 2023 juga ya? Iya, targetnya. Sama dengan drone Betul, tadi Pak, ya? sama seperti yang dengan PTTA Male. Oke. Ya. Apalagi yang kita Kalau untuk sinergi BUMN 2 Pak, Ya. selebihnya produk PT LAN Pak yang kami deliver untuk Kementerian Pertahanan. Seperti ini merupakan combat management system. kompetensi. Ya, ini merupakan pusat kendali tempur untuk di kapal perang KRI. Kami sudah mensuplai ini untuk di 8 KRI TNI Angkatan Laut Pak. Kami Contohnya ini bisa dong bersama sama PT PAL dong nantinya. Iya betul Pak. Ya, jadi kerjasama dengan PT PAL khususnya nanti kami lebih kepada sewakonya, combat management system, sensor dan senjatanya. PT PAL itu lebih kepada platformnya. Ya, oke. seperti itu. Jadi selalu platformnya adalah dari yang manufacturer, Betul. sementara LAN adalah otaknya. Iya betul. Kami lebih kepada mission system. Mission system. Ya, mission systemnya ini sudah digelar di 8 kapal, juga ada Oh, dari kapal ya? iya, ada komunikasi internalnya Pak untuk Iya. di kapal. Iya. Intercom ini juga kami suplai. Intercom ini sudah di 29 kapal kami suplai. Oke. Ya. Ini simulasi di ruang PIT di kapal Pak seperti ini. Jadi ada nanti di sini ada komando untuk memberikan perintah untuk tindakan, apakah perlu dilakukan tindakan atau tidak. Ini penentuan titiknya pakai GPS. Tidak Pak, jadi ada sensor Ada sensor. dari kapal itu yang existing. Ada sensor, ada senjata, ada radar Pak, ada AIS, ada ISS. Untuk pengintaian menggunakan radar bisa, Ya. seperti itu. Oke. Ya. Terus apa lagi yang kita punya nih? Nilainya? Ini Pak, ini merupakan integrated maritime surveillance. Ini juga untuk mendukung operasi dari Angkatan Laut, pengendalian maritim. Selain Angkatan Laut, Bakamla juga bisa menggunakan ini Pak. Ini seperti kita mendeteksi adanya illegal fishing, seperti itu, penyelundupan. Ketahuan ya? Iya betul Pak. Jadi ini sudah pernah dilakukan oleh Bakamla gitu ya Pak ya. Untuk penyelundupan itu bisa diketahui juga. Kemudian ini ada ini Pak untuk intelligence surveillance system. Ini untuk pengintaian, Pengintaian, ya. pengawasan dan pengintaian. Yang bikin platformnya siapa? Platformnya kami kerja sama Pak dengan industri strategis di sini. Untuk platformnya kami lebih kepada elektronik sistemnya seperti itu Pak. Ini endurance-nya sekitar 30 menit Pak. 30 menit Ya, ya? masih taraf pengembangan Pak. Pengembangan. Kemudian ini Pak ada radio komunikasi. Ini juga merupakan salah satu produk kami Pak. Oh, ini radio komunikasi ya? Radio komunikasi. Ini berapa jauh? Kalau yang untuk ini Pak bisa sampai 25 kilo yang Iya. base station, tapi kalau untuk menteknya itu 5 sampai 10 kilo. Oke. Ini Sudah digital ya? Kalau yang ini sudah digital, ini sudah digital Pak. Iya. Yang ini handheld, ini bisa sampai 2 sampai 3 kilo. Kalau yang ini seperti HT biasa Pak, Iya. ya sekitar 600 meteran. Mau sekarang? Iya. Dan ini yang sudah disuplai ke Angkatan Darat. Kamera. Iya. Kami sudah Jadi yang ditenteng itu? Iya, handpack Pak. Oh. Tapi, ya mungkin ini nanti seperti ransel seperti Iya. itu. Ini dipakai juga di ini ya? Di punyanya Pindad ya?
Di Pindad Saya lihat di ada Komodo itu betul, ada Pak. Di Pindad ada kami juga supply, namun produknya ini yang Pindad itu Pak. Oke. Yang itu pengembangan dengan Kemhan. Oke. Nah ini merupakan target Pak untuk penembakan Pak. Oh, penembakan. Ya, jadi biasanya mungkin kita menggunakan kalau produk luar itu biasanya saingannya seperti dari Bansi UK. Nah ini kami mengembangkan sendiri Pak untuk target penembakan. Jadi biasanya ini untuk pelatihan angkatan darat Pak. Nah, maksudnya penembakan gimana ya? Jadi ini tuh sebagai target Pak. Misalnya ada rudal dari bawah untuk ditembakkan ke atas seolah-olah ini tuh musuh Pak untuk pelatihan itu seperti pelatihan. itu. Oh, Ya, pelatihan. Jadi ini seperti Oke, musuh oke. dia bisa menembak dari bawah. Target drone namanya ya? Itu target drone ini untuk pelatihan. Jadi nanti di sini ada seperti kayak asap gitu ya Pak ya. Iya, iya. Panasnya. Jadi nanti si rudal itu untuk memancing. Oh itu ada panas. Dia menembak seperti itu untuk mengecek ketepatan sasaran penembakan sekali seperti itu. Jadi kalau kayak ini ya, kalau dia tembak itu yang ditembakkan itu ada target, habis itu ada nembak. Betul. Ini untuk rudal gitu ya. Iya Pak. Iya. Oke. Nah, yang ini merupakan communication tactical data ini Pak. Mungkin kalau Bapak lihat di depan tadi judulnya ini gedung C4ISR adalah ini untuk arahnya doktrin network centric warfare Pak ke depannya. Jadi sejalan dengan doktrin peperangan yang sedang dijalankan di angkatan baik darat laut udara ya Pak untuk mengintegrasikan kemampuan angkatan darat laut udara itu melalui network centric warfare. Kebetulan yang ini yang kami sudah bangun di angkatan udara. Jadi kami sudah membangun 15 base station di seluruh Indonesia Pak. Kalau untuk penentuan area titiknya pakai apa ya? Kalau Pakai satelit atau pakai apa? ini rencana ke depan itu redundant Pak nanti dengan satelit untuk komunikasinya. Oke. Kalau sementara ini kami menggunakan radio komunikasi data antar unsur Pak. Jadi nanti komunikasi antara pesawat dengan pesawat itu bisa, pesawat dengan drone bisa, drone ke pesawat bisa, drone ke puskodal, dari base station ke puskodal itu bisa. Jadi untuk penindakan. Oke. Seperti itu. Nanti di pesawat itu selain dilengkapi data link ini Pak, di pesawat itu kan ada mission system yang existing yaitu seperti radar, kemudian ada kamera juga seperti itu Pak. Jadi ini ya, matranya kita ini, mata udara kita seperti ini ya, yang dibangun oleh kawan-kawan di lain. Iya, jadi ini darat, laut, udara sih. Oh, di sini Iya, gabungan semua. itu laut. Itu Laut, udara. ini darat, ini udara. Ya, ini. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kolaborasi Bang Arya, jadi dalam beberapa minggu ke depan, BUMN Inhan ini, LEN, PAL, Pindad, DI, dan Dahana akan meluncurkan IIDT. Itu adalah Indonesia Institute Defense of Technology. Jadi ini merupakan Kayak sinergi. risetnya mereka ya? Betul, Riset sinergi kawan-kawan semua ya? pusat teknologi, inovasi, dan risetnya. Begitu. Jadi ya tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kembali kompetensi SDM di IT dan juga khususnya di defense. Lalu kita juga ingin membuat ekosistem R&D-nya dan pastinya kita juga mendukung ya kemandirian teknologi di pertahanan itu sendiri. Begitu, itu adalah bukti nyata dari kolaborasi BUMN Inhan. Nah ini Bang, ini adalah prototipe monorelnya LEN Industri. Oke, Ya. ini jadi prototipe ya? Iya, ini adalah monorail prototipe. ya? Ini monorel. Oh, ini dulu pernah ditawarkan dong ya? Iya, betul, pernah ditawarkan Ketika- untuk di Jakarta. Oke. Tapi untuk selanjutnya adalah programnya LRT. Oke. Gitu. Oh, LRT juga yang bikin. LRT juga LEN punya kontribusi besar di Kontribusi. situ. Bisa kita Betul. lihat? Kita masuk ke dalam. Nah, ini adalah monorel. Oke. Ini adalah prototipenya. Memang untuk sektor transportasi, ini adalah sektor yang menyumbang pendapatan terbesar di LEN Industri sendiri. Oh. Dan pengalaman kita di transportasi sudah lebih dari 30 tahun. Begitu. Di apa aja, bidang apa ya? Kereta. Jadi kalau itu? perkeretapiannya adalah persinyalan. Jadi Sinyal ya? untuk Oh, mainline sinyal. sendiri kita juga yang berkontribusi pada double track dari Cirebon sampai Ya, Surabaya ya, 450 km. Lalu untuk urban transportnya sendiri mulai dari LRT Palembang sebagai LRT pertama di Indonesia. Lalu ada LRT Itu Jakpro. sistemnya yang bikin kawan-kawan? Iya, dari LEN? betul, dari LEN. Bayangin teman-teman profesional muda, itulah hebatnya LEN kita gitu. Bahwa ternyata
LRT yang ada di Palembang maupun di Jakarta itu sistemnya dibuat oleh kawan-kawan LAN. Betul. Dulu kalau jadi yang monorail, ini pun dikerjakan juga teman-teman dari LAN. Betul. Ya. Dan kalau Abang pernah juga naik di Bandara Soekarno-Hatta, Ya. ada kereta. Ya, ya. Nah, itu juga dibuat oleh LAN. Oke. Ya, APMS yang Itu sampai baru-baru semua ini. nih platformnya. Kita itu lebih ke FASOPS-nya, Oh. ya, telkonya. Lalu Oke. nanti yang kemarin juga pernah kita ceritakan tentang OCC. Iya. OCC yang terbesar dan Oh, tercanggih kemarin yang itu di Manggarai tercanggih. kemarin, Oh, Manggarai ya, itu ya. yang sempat kita Oh, iya, bahas di Flash News. iya. Ya, itu juga merupakan kompetensi dari LAN industri LAN di industri. bidang perkereta-apian. Oke. Begitu. Terus lagi yang lain kita lihat. Boleh kita lihat lagi untuk modul Program-program surya yang lain? mungkin Ya, ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah lini bisnis keempat tadi yang saya ceritakan, yaitu energi dan power system. Oke. Nah, ini Bang lihat di sini ada berbagai macam modul surya, dan ini salah satu yang juga dibilang tertipis. Oh, ini tipis banget ya. Itu tertipis. Jadi kalau kita lihat-lihat lagi, memang kan untuk modul surya sendiri ini merupakan potensi yang sangat besar juga. Betul. Pertama, di Indonesia sendiri yang ada di daerah Khatulistiwa, pastinya radiasi sinar matahari yang kita Besar terima banget. banyak Dan lama. banget, iya, abundance lah ya, Iya, berlebih justru. Lalu kedua, kalau kita lihat pada tahun 2025, pemerintah itu juga punya target bauran energi primernya 23% harus disokong dari energi baru terbarukan. Padahal kalau kita lihat sekarang, energi baru terbarukan itu masih kurang dari 10%. Dan untuk solar modul sendiri dengan target 6,5 gigawatt, kita ini kapasitas terpasangnya sekarang masih di 150 megawatt. Jadi Oke. masih jauh sekali. Jauh sekali. Betul. Oke, ini udah diterapkan di mana aja? Ya, ini salah satunya untuk solar modul kita juga yang membuat IPP PLTS Kupang yang merupakan terbesar di Indonesia Berapa sejauh megawatt? ini 5 megawatt. 5 megawatt. Tahun depan kita juga akan membuat IPP Bangka 10 megawatt dan nanti IPP Bangka itulah yang akan menjadi yang terbesar di Nah, Indonesia. saya mau nanya nih, dibandingkan dengan lebih murah mana dibandingkan misalnya dengan solar atau apa gitu, lebih murah mana biayanya? Saat ini Iya. harga listriknya gitu Iya. ya. Memang kalau kita melihat karena belum ada subsidi dari pemerintah yang mencukupi gitu ya, harga solar cell ini masih relatif mahal Iya. gitu. Oke. Tapi untuk kedepannya dengan misalnya kita juga bergerak lebih ke hulu, artinya solar cell-nya juga kita produksi lebih Iya. efisien, ya pastinya akan jauh lebih murah Oke. di kemudian hari. Siap. Dan ini kita juga LAN termasuk perusahaan yang world class ya Bang ya, dari orang-orangnya tersertifikasi internasional. 95 engineer kita juga sudah memiliki gelar insinyur profesional dari PII, 55 diantaranya juga sudah terdaftar sebagai engineer Asian Engineer Register. Punya sertifikasi mendunia dari mulai IRSE dan juga IPC untuk produksi. Sementara untuk produknya kita juga sudah mendapatkan sertifikasi internasional, salah satunya adalah dari TÜV Nord. Oke, terima kasih Bang Arya Oke. sudah mampir ke LAN Industri. Oke. Jadi tadi Abang udah keliling ya, gimana Bang? Ya, ini mantap banget dan kita lihat bahwa ternyata di LAN ini memberikan kontribusi kepada industri pertahanan kita. Tidak hanya itu, juga kepada industri transportasi, dan yang terakhir tadi adalah energi terbarukan. Jadi kita harapkan dengan langkah ini LAN bisa memberikan kontribusi kepada misalnya PT Pindad atau misalnya dengan PT PAL, dengan PT DI, dan nanti untuk industri pertahanan lainnya. Ayo kita akan ke PT DI lebih lanjut habis ini. Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda. Indonesia muda. Yang muda yang cerdas, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia muda. Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta.
Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PTPP bagi Indonesia. Yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia muda, Indonesia muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Setelah tadi kita sudah ke Pindad, LAN, dan sekarang kita mengunjungi satu lagi industri yang berhubungan dengan pertahanan yang nanti akan masuk dalam klaster Inhan, industri pertahanan ini, yaitu PTDI. PTDI adalah yang membuat pesawat terbang yang kita tahu dulu kan, yang diinisiasi oleh almarhum Habibie, dan kita tahu bahwa ini mereka adalah industri yang sangat padat teknologi dan sudah diakui juga oleh dunia. Dan kita akan lebih jauh nanti membahas sejauh mana hubungan dan supply chain antara industri pertahanan di Indonesia, sehingga nantinya kerjasama ini juga menghasilkan pemanfaatan teknologi ataupun bahan-bahan yang berasal dari dalam negeri. Nah, lebih jauh kita akan diskusi dengan salah seorang direktur produksi di PTDI. Yuk, kita lihat langsung. Selamat datang Bang di PTDI. Makasih Bang Ridlo bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi dan melihat bagaimana industri pertahanan kita khususnya untuk di pesawat dan ini ya. Ini apa nih Bang? Ini Saya pengen drone. tahu nih. Drone ini yang terkenal kemarin tuh ya? Ya, jadi ada dua. Yang kemarin banyak di berita itu yang Malay Class, Medium Altitude Long Endurance. Ya. Sekarang itu kita sudah deliver di BPPT. Ya. Ini adalah yang sudah kami sertifikasi. Namanya Wulung. Wulung ini dia mampu terbang sampai 3 jam. 3 jam. Dan mampu membawa payload sampai 20 kg. Ininya, loadnya ya? Iya, loadingnya. Oke, Jadi load. nanti kita pakai untuk kamera, untuk misi apa yang mau kita gunakan. Untuk ini bisa dong ya? Senjata juga bisa? Bisa, untuk selama payloadnya ini Wulung tipe tactical ini. Oh, tipe tactical. Jadi selama dia butuh range operasional tidak lebih dari 3 jam, Ya. kemudian dari ground control unitnya ke Wulungnya sendiri tidak lebih dari 100 km, bisa Ya. kita gunakan ini. Ya. Oke, ini panjangnya Bang berapa kira-kira nih? Ini kalau yang paling utama adalah yang wingspan. Wingspan-nya? Wingspan-nya ini 6,3. 6,3 kilo. Panjangnya? Panjangnya di bawah 6 kilo ini. Oke. Nah, ini
Yang buat berapa lama Bang pembuatannya ini? Pembuatan ini 6 bulan juga bisa ini. 6 bulan bisa ya? Kalau mau beli ini sekitar 24 M. Nah, setiap kali satu paket pembelian itu sudah dapat 2 wulung, Oke. 1 ground control station, Oh, seperti ini ya? ya, dan 1 transporternya. Oke. Nah ini cuma saya Bang. Nantinya mungkin nggak untuk kerjasama dengan PT LEN gitu? Sangat dimungkinkan. Sangat Justru harapannya dengan sekarang terbentuk klaster industri pertahanan, apa Ya. yang sebelumnya kita import bisa kita lakukan dalam negeri. Iya. Nanti yang kalau begitu bisa, kalau LEN masuk, kemungkinan beli impor udah kurang lagi dong untuk komponennya. Idealnya gitu, Bang. Idealnya begitu. Ini CN-235 Maritime Patrol Aircraft. Jadi kelebihannya CN-235 itu adalah keberadaan rem door ini. Jadi kita bisa melakukan misi kayak drop Logistik, kargo, apa, drop kargo, logistik. Bahkan kalau ini dipakai oleh kendaraan, ini bisa muat 2 Range Rover. Oh, gitu. Muat ini 2 Range Rover. Oke. Nah, CN-235 ini adalah pesawat multiplatform. Kita bisa gunakan untuk misi khusus seperti Maritime Patrol, Medivac. Kalau Medivac ini muat 18 stretcher, Oke. kargo, VIP, paratroop, dan truk transport. Truk transport. Ya, Kalau truk transport berapa ini isinya? truk transport bisa sampai 49. 49. 49. Kalau sipilnya? Kalau sivil hanya 40. 40. 40. Oh ini karena kebutuhan tuh ya, kebutuhan Iya. militer itu ya. Ini kebutuhan militer untuk Senegal Air Force. Ini Oke. adalah untuk misi Maritime Patrol, Bang. Jadi di sini, ini di depannya dilengkapi oleh FLIR, Forward Infrared Looking. Kita bisa melihat dengan mudah untuk mengawasi terrain yang menjadi area operasinya, Bang. Dan pesawat ini kalau untuk misi seperti itu maksimum bisa terbang sampai 11 jam. Oh, 11 jam ya. 11 jam. Nah, mau nanya lagi nih Bang. Boleh. Ini dari mana nih buatannya? Kalau ini mission sistemnya masih dari Amerika. Amerika. Nantinya bisa nggak LEN ya? Harapannya Kira-kira. begitu, Bang. Harapannya ya? Harapannya kami begitu, Bang. Karena ketergantungan dengan luar itu isu kita, export Iya. license. Betul. Jadi memungkinkan sebenarnya ya. Potensinya Ini sistem memungkinkan. potensi dimungkinkan untuk dibuat oleh PT LEN ya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ada di kokpit CN-235. CN-235 bisa Anda lihat itu. Nah, ini nih. Udah digital semua Bang ya atau gimana? Belum. Ini sudah semi digital. Semi digital ya, ini ada masih analognya ya. Betul. Nanti versi yang Abang lihat di pesawat paling belakang, Iya. ini sudah hilang. Oh, Ini sudah oke. hilang, jadi nanti hanya akan ada 4 display, Bang. 4 display. Oke, jadi ini udah ini nggak ya? Udah pakai apa namanya? Autopilot. Autopilot. Sudah. Udah autopilot. Ya, ini jadi inilah yang dimiliki oleh PT DI. Semua peralatannya canggih-canggih gitu ya. Dan ini dibawa oleh teman-teman dari PT DI untuk digabungkan di satu sebuah pesawat. Dan nah, Bang, ini berapa lama biasanya untuk memproduksi satu pesawat nih? Ya, pesawat CN-235 24 bulan. Dari nol ya. Dari nol, 24 bulan. Oke. 24 bulan. Jadi butuh 24 bulan untuk satu pesawat. Maka sekarang ini udah ada berapa Bang yang lagi pesanan? Lagi pesanan sekarang ada 2. Dari dua. Senegal dan dari TNI AL. Saya mau nanya lagi, karena kemarin saya lihat ada seperti simulator Airbus di LEN. Oke. Nah, apakah ini pun dimungkinkan nantinya untuk dibangun oleh LEN? Pada prinsipnya peralatan elektronik avionik ini kami harapkan begitu, Bang. Karena ketergantungan kita dengan luar negeri itu cukup Iya. tinggi. Masih jauh? Masih tapi jauh. Masih jauh. Kalau kita mau lihat Airbus misalkan, Iya. Airbus memang tidak memproduksi avioniknya sendiri. Iya. Tetapi avionik itu diproduksi industri dalam negeri di Prancis. Iya. Sehingga sangat mudah untuk mereka. Nah, harapan saya itu Iya. bisa dibangun oleh industri dalam negeri kita, Bang. Oke, jadi kita harapkan ke depan dengan bergabungnya menjadi sebuah klaster Inhan ini membuat kerjasama dengan PT DI dengan LEN akan semakin kuat. Dan ini bisa, mana nanti yang bagian-bagian yang memungkinkan Ya. dikerjakan oleh PT LEN akan dikerjakan gitu Bang ya. Ya, setuju. Cukup bagus dan oke. Udah mirip-mirip sama pesawat yang modern itu Bang. Ini sudah glass Udah modern cockpit, banget Bang. ya, udah Iya. juga modern ya. Sudah Artinya glass cockpit ini. udah jet gitu dan sebagainya gitu kan. Kalau ini propeller istilah Ya, propeller, engine-nya, tetapi kalau displaynya sudah hampir sama, Bang.
Jadi sama sudah ya? glass cockpit semua. Kami tinggal konversi memindahkan satu kelompok instrumen ini, Iya. yang mana sudah diterapkan di pesawat untuk TNI AL. Iya. Murni tinggal 4 display, Bang. Oh, 4 display lagi. Iya. Oke. Kita mau lihat lagi Bang, yang lain ada? Boleh? Yang ada yang ini ya, yang modern tadi yang udah diganti semua. Ada, kita lihat Tapi di belakang. masih bisa dilihat. Bisa dilihat, tapi masih dalam proses pengerjaan. Oh, oke. Belum Oke. selesai seperti ini. Oke, ayo Bang, kita lihat lagi. Nah, ini kotak-kotak inilah yang menurut saya idealnya mulai dibangun dalam negeri, Bang. Ini yang added value-nya tinggi. Ini Oke. avionik, peralatan-peralatan avionics. Yang mungkin buat ini siapa ya? Kalau peralatan avionics yang mungkin LAN, Len ya. PT LAN. Jadi Len benar-benar bisa di ini ya, otaknya semua ya. Harapan saya itu, Bang, Iya. karena itu yang akan membuat kita lebih mandiri. Jadi kita Iya, sudah mampu membuat platformnya. Iya. Next step-nya adalah membangun dalam negeri mission Satu system. persatu diganti jadi dalam negeri ya. Iya. Saat ini tingkat kandungan dalam negerinya ini 38,7%. Yang sisanya yang mahal memang avionics dan engine. Avionics. Nah ini kawan-kawan, ini bisa kita lihat ini adalah lebih canggih daripada yang tadi. Dan ini udah full digital ya Bang ya? Ya. Udah full digital, tadi kan masih semi, analog sama digital. Artinya kita, industri penerbangan kita memang mampu untuk bersaing, percaturan dan pertempuran untuk merebut pasar-pasar industri penerbangan di dunia gitu. Tadi saya mau nambahin soal di dunia ya. Gimana? Jadi portofolio bisnis kami yang kedua itu Aerostructures, dan saat ini kami itu mensuplai komponen pesawat sayap khususnya untuk pesawat A320, A321, A350 yang mungkin rekan-rekan profesional muda gunakan untuk berpergian, kemudian komponen wing juga untuk 787. Jadi Oke. kita adalah bagian dari global supply chain, Bang. Oke. Tidak oke. hanya di sini kita. Oke, makasih Bang Ridlo. Sama-sama. Kami mau pergi lagi ke Dahana ini. Wah, Saya mau sukses. lihat gimana sih di sana dibuat bomnya gitu. Tadi kan Pak Malah bikin propellernya ya? Iya. Bikin propellernya. Oke kawan-kawan, profesional muda, kita akan ke industri pertahanan lainnya. Makasih Bang. Makasih. Ayo Bang. Muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia mudaku. Indonesia mudaku. Yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia mudaku. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim memegang peranan kunci untuk memajukan perekonomian bangsa. Pemerintah mencanangkan program tol laut sebagai solusi untuk menekan biaya transportasi dan menurunkan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. IPC merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, berkomitmen untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh stakeholders.
Sekarang saya sudah sampai di PT Dahana. Dahana ini kantornya. Kompleksnya seperti ini dan sangat besar di daerah Subang. Dahana ini adalah BUMN yang memproduksi bahan baku bom dan bahan baku untuk propelan, yaitu untuk pendorong roket. Nanti kita akan lihat bagaimana Dahana memproduksi bahan-bahan tersebut dan mereka adalah bagian dari klaster pertahanan di klasternya BUMN. Ini juga akan nanti kita lihat bagaimana hubungan antara Pindad dengan Dahana atau PTDI dengan Dahana ataupun nanti bisa gabungan berbagai BUMN-BUMN ini yang merupakan bagian dari supply chain yang saat ini sedang melakukan transformasi di BUMN. Yuk kita lihat apa saja sih yang ada di Dahana. Oh, halo Bang, apa kabar? Baik Bang, mohon izin kita terangkan Dahana. Nah, ini kita bisa lihat nih kompleksnya Dahana yang besarnya berapa Bang? 596 hektar. 596 hektar. Iya, ada luas sekitar banget nih. 70 kepotong dan ini yang kita kasih warna kuning ini adalah daerah istilahnya pabrik-pabrik kita. Oh, pabrik, oke. Ya, pabrik dan gudang di sini. Oke. Jadi nanti bahan baku semua ring 1 lah istilahnya Bang. Oke. Ring 1, maka teman-teman tadi kan dan Abang ada safety induction harus kita lakukan di sini. Oke. Karena tidak boleh handphone on dan sebagainya. Iya. Karena sudah menjadi barang jadi. Oke. Di sini semuanya sudah ada di sini yang harus kita amankan bersama. Kemudian di sini ada fasilitas kami, ada teman-teman mentionnya apa, mesnya. Oke. Mes di sini dan sebagainya. Dan ini akan kita kembangkan akan ke arah sana lagi Bang, ke arah selatan. Iya. Untuk kita sampaikan pengembangan pabrik-pabrik ini. Dan secara geografis memang kami memilih ini karena ada 2 sungai. Oh. Ini Sungai Cipunegara, Iya. dan ini Sungai Cilame. Iya. Nah, dulunya memang terpencil sekali, memang kita arahkan semua di sini karena termasuk ini ada bahan peledak militer Bang di sini. Oke. Bahan peledak kita produksi di sini, nanti Abang juga akan melihat. Ya. Gitu aja, kita akan lihat produk jadinya. Oke, ayo. Untuk produk militer, ini yang kita sebut Airhan 22. Oh. Airhan 22B. Iya, iya. Ini 30 km kita pencapaiannya. Iya. Dan ini akan dipakai oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara ya, Pak Irwin ya. Oke. Nah, ini yang kerjasama dengan tiga BUMN itu. siap. Jadi ada PTDI yang bikin platformnya. siap PTDI, Kemudian PT Pindad, PT Pindad Pak. Oh, Pindad ya? Pindad untuk nah, ini semua. ini ya, baru apa? propelennya Ya. adalah Ya, ini Dahana, ini Bapak. Oh, dalamnya Dahana. Ya, jadi Dahana yang kan Dahana adalah fokus untuk material energetiknya yang untuk mendorong semua dari Dahana. Kemudian alhamdulillah kita sudah dapat kepercayaan dari Kementerian Pertahanan, dalam ini TNI AU. Jadi sudah membuat bom 100 adalah 100 kilo Bang. Iya. 100 kilo ini untuk Sukhoi. Untuk Sukhoi. Jadi alhamdulillah dari sejak presidennya Pak SBY, kemudian diteruskan Pak Jokowi, terus diproduksi di kita. Dan ini di sini Bapak. Di sini ya. Jadi ini udah untuk Sukhoi ya? Sudah. Jadi biasanya setahun dia butuh 1.500 ya. 1.500, sekarang sudah mulai yang 500 Dahana. Oke. Gitu Bang, terus. Oke. Kalau 150 juga ada ya. 150 500. Jadi sekarang sudah nggak impor lagi, sudah dipenuhi oleh dalam negeri. Siap. Kalau ini adalah testing kita untuk komersial eksplosif khususnya di oil and gas ya. Oh, komersial juga ya? Ada yang komersial Bang ya? Jadi adik-adik sini. Adik sini. Nah, ini generasi mudanya ini. Ini Pak, ini yang dipakai di seismik. Pencarian oil, gas kita ada di sini. Ini sudah Pertamina, Slambersi, Medco semua sudah pakai. Pakai itu ya? Ya. Ini untuk eksplorasi. Eksplorasi ke bawah. Oke. Jadi kita masuk ke dalam. Ini kira-kira ada 30 meter sampai 60 meter sampai 128 meter ya. Oke. Kita pernah terus disambung dengan detonator ke atas. Kemudian satu lagi. Tapi dia nggak meledak ya? Belum. Ini nggak meledak. Ini hanya untuk dorong saja. Diledakkan juga dalam. Diledakkan sampai 2 bulan 3 bulan berikutnya. Oke. Makanya ini sangat kuat sekali terhadap statik ya. Jadi supaya tidak berubah secara quality. Oke. Ini sudah sampai diekspor ini Bang. Oke.
Kemudian kebanggaan Dahana lagi ini adalah non-nail detonator. Ini juga detonator. Yes. Jadi produk dalam negeri. Iya, iya. Jadi ini sudah kita ekspor. Kalau yang dulu di film-film itu orang yang sudah nggak ada, Bang. Nggak lagi. Karena itu tidak menghargai manusia. Oke. Sangat mudah sekali meledak ke orangnya. Mengenai orangnya. Nah, kalau ini enggak, kita ledakkan kira-kira bisa berjarak 1,4 kilo. Oh. Pakai remote, Bang. Pakai remote. Sekarang udah pakai remote. Iya, iya. Tapi bukan handphone ya, Pak. Iya, ada betul. sendiri khusus. Kemudian ini dalam bentuk kecilnya aja, Danfo di belakang. Ini juga untuk yang tambang-tambang kecil. Tambang-tambang kecil, misalnya quarry itu tambang-tambang batu, semen seperti ini. Oke. Nah, kalau ini kebanggaan Dahana yang paling tua. Ini diproduksi sejak tahun 1994 ya. Sudah produksi, sekarang sudah berapa generasi ini sama anak-anak muda ini diproduksi dan sekarang sudah sampai Australia ini, Bang. Ini untuk tambang juga, tambang batu bara. Oke. Kita pakai ini semua. Jadi teman-teman profesional muda ini adalah bom yang dihasilkan oleh kawan-kawan Dahana. Ini bisa dipakai untuk komersial, baik yang ada di pertambangan maupun di migas. Ya, betul. Oke. Terima kasih. Kemudian ini yang terbaru berapa tahun? 4 tahun ya? Baru 4 tahun. Ada 2 ukurannya, ini 200 gram dan ada 400 gram. Ini kekuatannya seberapa besar nih? Nah, ini hasilnya ini, Bang. Nah, ini. Oh. Ini hasilnya nih. Oh, jadi gitu. ini kelebihan yang 400 gram nggak ada contohnya, lebih gede lagi ya. Nah, lebih di atas ini. Nah, ini kita tes. Ini adalah kita memberikan garansi. Oh, garansi. Kepada customer kita bahwa ini produk kita bisa menembus sebesar 2,5 in baja. Oh, ini untuk nembak baja? Ya, enggak. Jadi ini kita buktikan bahwa energinya mampu untuk seperti ini. Ya. Dan 2,5 in ini adalah internasional standar. Oke. Kalau dia ke batu? Nah, apalagi hancur, Bang. Berapa dalam biasanya hancurnya? Nah, ini ada tambahannya. Setelah ini ada bahan peledak yang tadi. Yang ini di atasnya. Ini, sorry. Oke. Ini, Bang, ini yang buatan anak-anak ini. Jadi anak-anak muda ini kayak seperti bel krim kita, rambut kita, Bang. Oke. Sekarang sudah diproduksi oleh Dahana. Justru inilah yang harus kita amankan karena ada 5 atau 6 reagen ya di sini dicampur. Oke. Nah, ini di atasnya ini di lubangnya disuntak gitu, Bang. Nah, itu harus ada di dulu. Ini meledak sama detonatornya, baru ini meledak. Oke. Dan ini yang meledakkan besar tuh ini. Ini yang besar. Ya. Dan ini sekarang sangat teman-temannya kimia semua nih. Anak-anak kimia itu kan buat sendiri dan dia bisa dijadikan di dalam lubang setelah 30 menit baru siap. Ini satu lagi, ini tugas dari Presiden SBY dan diteruskan oleh Pak Jokowi. Kita harus membuat propelan, Bapak. Oh, ini propelan ya? Nah, nanti Bapak akan lewat pabriknya. Karena kalau setelah ada propelan ini, maka semua bisa menjadi kemandirian ya. Untuk militer sudah nggak ada lagi impor. Oke. Seperti Pindad, Bapak dari ke sana, itu kan misiunya, Bapak, banyak dia buat misiunya, tapi dalamnya nggak bisa buat mereka, Pak. Betul, betul. Jadi kalau ditembak, tuk, jatuh, Pak. Tapi kalau tuk langsung bus, itu ya ini. Oke. Ya, nah ini berapa tahun kawan udah mulai produksi ini harusnya? Ya, ini kurang lebih sih 600 ton, Pak. Iya, rencananya gitu. Tapi nanti Bapak bisa lihat, kita izin, Pak, nambah ya. Kita udah bikin pabrik bahan bakunya, Pak. Bahan baku untuk menyusun ini. Bahan baku dari mana? Bahan bakunya kita bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Ada nitrogliserin. Ada yang impor? Nggak ada. Nah, kemandirian untuk pembangunan industri propelan itu dimulai dari pabrik nitrogliserin dan itu sudah diproduksi di sini dengan skala pabrik. Kemudian ada acid plant jantungnya energetic material baik itu untuk propelan mau secara komersial maupun secara militer. Kita juga bangun di sini termasuk fasilitas performansi uji balistik di mana ketika propelan itu dihasilkan, diproduksi, kita juga uji di sini. Kita juga siap di sini. Nanti Bapak bisa lihat. Semuanya di sini, Bang. Makanya itu besar. Ya, silakan Bapak. Kita langsung plan tour. Nah, ini produk ini hanya dipakai di pertambangan. Baik pertambangan minyak, batu bara, mineral dan quarry atau batu. Dan ini kapasitasnya 1,5 juta
per bulan? Per tahun? Per tahun. Nah ini produknya, dia mulai masukkan karena ini sudah selesai. Ini langsung kita masukkan sesuai dengan. Nah, ini tahap keduanya sudah. Semuanya otomatis. Otomatis ya. Otomatis, jadi mengurangi jumlah orang dan tadinya cuma 1,5 juta, Bang. Tapi kita tingkatkan menjadi 3 juta. Dari sini kita masuk. Nah ini untuk mencatat kualitinya. Kualitinya dicek selalu per orang. Nah itu dia harus pastikan semuanya supaya jangan ini ya. Ya, jadi nggak lepas. Ya. Dan ini alhamdulillah sudah sampai Australia, Bang. Sudah sampai Australia, sudah kita bisa ekspor. Australia, kemudian Malaysia dan Filipina. Oke, ini sama ya? Ya, sama semua. Ya. Nah nanti yang ini, yang tadi, Bang. Ini nanti pabrik sebelah. Ini sekarang masih impor. Nanti sudah dari sebelah tadi. Jadi nanti sebelah itu? Langsung gandeng nih. Langsung gandeng. Kalau yang lagi dibikin itu ya? Iya, betul. Jadi sudah nggak lagi. Di pabrik yang baru itu ya? Betul. Jadi semua sampai ke dalam belakang. Ini fungsinya sebagai? Ini nanti meledak. Yang meledak pertama kali memacu si booster tadi, Bang. Yang warna kuning hijau tadi. Iya. Tuh. Nah ini nanti ada delay-nya. Nanti Abang harus mencoba ledakan ini sebagai tes kontrol mana yang sudah selesai. Nah ini ya. Ini udah aktif nih. Udah aktif? Udah aktif, Bang. Makanya handphone saya mati semua. Jadi ini harus nanti Abang ledakan ini di quality control sesuai dengan MS delay-nya di sini. Nah ini berapa milisecond ya, Win? Ini maksudnya ini hold delay berarti 500 mm ya? 500 milisecond, Bang. Oke. Mili ya, Bang, milimeter. Kasih ya. Oke. Ya. Langsung ke. Nah ini, Bang, ini tadi gini. Ya. Nah tadi Abang kan nggak tahu kan gini. Nah, gini. Masuk ke sini. Ini tambang, Bang, nih. Ditambang seperti ini. Terus gantung, masuk lubang. Nah, kalau di batu bara 18 meter, 14 meter, tripod 22 meter. Ini berledakan seperti ini, 400 gram. Ini sih nggak aktif karena ini dummy. Ya. Nah, sekarang Abang Aris untuk mencek apakah sesuai dengan delay tersebut. Tekan terus. Udah. 1, 2, 3. Ya. Tadi keren meledak. Ya. Nih, Bang. Kamu tahu nggak? Dalam itu ada orang mukul. Bang, ini ada apa sertifikat? Sertifikat udah pernah meledakan. Waduh. Bang, Bang. Selamat, Bang. Ya. Profesional muda, tadi Anda sudah melihat bagaimana klaster industri pertahanan kita. Sangat hebat, sangat canggih, dan sangat lengkap. Nanti bisa dimulai dengan namanya platform yang dibangun oleh PTDI. Mereka bisa buat pesawat, bisa buat drone, ya. Kemudian misil juga, tapi nanti berhubungan sama yang lain. Kemudian ada sampai ke Maung. Mereka mampu buat seperti itu. Dan dia punya persenjataan yang sangat lengkap juga dan disupport. Nantinya bisa disupport oleh berbagai industri yang ada sesama pertahanan. Seperti tadi PTDI, nantinya mungkin senjata yang mereka miliki itu disupport oleh PT Pindad dan PT Dahana. Kemudian sistem mereka bisa didukung oleh LAN. Sistem navigasinya, sistem komunikasinya, sampai sistem pesawatnya mereka bisa disupport oleh PT LAN. Demikian juga dengan Pindad. Pindad juga seperti itu, dia disupport oleh dari propellernya dibantu oleh PT Dahana gitu ya. Kemudian bomnya juga dibantu oleh PT Dahana. Nah, kemudian ada lagi kita. Industri pertahanan kita yang lain seperti industri pertahanan untuk laut. Kita punya
PT PAL bisa memproduksi kapal, bahkan kapal selam. Persenjataannya pun nanti ke depan bisa disupport oleh PT Pindad dan juga PT Dahana. Kemudian sistem di kapalnya bisa disupport oleh PT LAN. Kemudian yang terakhir adalah PT Dahana. Semua industri pertahanan yang ada. Baik itu yang namanya PT PAL yang buat kapal, kemudian juga PT Pindad, kemudian juga dengan PT DI yang memang memproduksi pesawat. Nah, kelengkapan inilah yang akan dibangun dalam satu klaster besar, klaster pertahanan Indonesia. Klaster yang supply chain-nya saling mensupport. Ini yang diharapkan oleh Pak Menteri kita, Pak Erick Thohir, sehingga terbangun sebuah sistem supply chain antar perusahaan. Sehingga industri pertahanan kita bisa jadi industri sistemnya close, sehingga kita punya kerahasiaan tersendiri yang tidak bisa diketahui pihak asing. Nah, dan ujung-ujungnya nanti, ini juga akan menguntungkan dalam negeri. Kenapa? Karena semua produk ini adalah produk dalam negeri. Sehingga TKDN-nya akan semakin tercapai, dan kita juga akan semakin baik, dan akan membantu kondisi keuangan Indonesia juga. Jadi, teman-teman pemuda, jangan lupa, kita akan kembali lagi nanti di IMC berikutnya untuk mengetahui klaster apa lagi yang saat ini sedang melakukan transformasi di BUMN. Dan kami dari IMC mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari Pertamina, PT Pupuk Indonesia, PP, Jamkrindo, dan IPC. Mereka adalah 5 perusahaan yang mensupport kita untuk penyelenggaraan program ini, dan tidak lupa kepada Yayasan BUMN yang telah mensupport program IMC sejak awal sampai sekarang. Sampai ketemu di IMC berikutnya. Sukses itu sederhana. Kuncinya jangan gagal. Ketika di atas ya dinikmati aja. Setiap orang punya jatahnya masing-masing. Premium 10 liter, Mas. Premium 10 liter ya, Pak. Sukses juga butuh keberhasilan. Jika hasil... Periksa bahan bakar. Jika hasil... Periksa bahan bakar. Kan udah diisi. Bahan bakar tidak sesuai. Jika hasil tak sesuai harapan, jangan emosi. Bahan bakar tidak sesuai. Tetap konsisten. Ini mesin teknologi tinggi, kok diisi oktan rendah. Apalagi sih, Mbak? Please deh, oktan terlalu rendah. Oktan terlalu rendah. Ayo, gelut aja, Mbak. Dia pasti merongrong kalau milihnya wrong. Kalau mau mobil hebat, pilih BBM sehat yang oktannya tepat. Kayak saya. Yang muda